Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Iwan Fatur Rahman, SPD. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang materi budi pekerti dan tata krama. Harus kita ketahui bahwasannya budi pekerti itu yang harus selalu dihayati, dijaga di dalam diri sendiri, ya. Jadi kebiasaan ataupun hal-hal yang sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita, ya, dari sejak dulu sampai sekarang itu harus dijaga, ya. Karena Indonesia itu memiliki kebudayaan yang sangat luar biasa. Jadi budi pekerti yang dulu dipertahankan sampai sekarang harus kita jaga dan kita amalkan. Nah, kemudian terkait tata krama, kita harus selalu menjaga, selalu melaksanakan, ya, sebuah tatanan yang ada di masyarakat. Apa itu? Misalkan ada orang tua, ketika kita melewat, ya kita harus mengucapkan punten, gitu, seperti itu. Jadi tidak nyolonong aja, nggak seperti itu, ya. Ada orang tua atau orang tua kalian, siapapun yang lebih tua dari kalian, kita harus kalian harus hormati, ya, gitu. Jadi jangan sampai tebang pilih. Artinya begini, orang tua kamu dihormati, gitu ya, ataupun sebaliknya, misal orang lain dihormati tapi orang tua kamu tidak dihormati. Ketika misalkan orang tua kamu lagi duduk, kemudian kamu melewat ke menuju tujuan kamu, misalkan kamu tidak melakukan tata krama atau kesopan santunan, seperti itu. Itu juga sama halnya dengan di sekolah diajarkan, ya. Makanya ada yang namanya tata tertib, gitu kan. Kemudian etika yang harus dilakukan, ya. Jadi di situ kalian harus melaksanakan ataupun kalian harus menjalankan sebuah aturan yang bersifat positif atau lain. Jadi ketika kalian masuk ke sekolah, nah, pakaian juga harus rapi, ya. Atributnya harus tertempel di baju kalian, dan kemudian juga harus pakai dasi. Itu harus, ya, gitu. Karena itu sebuah aturan, ya. Jadi itu ketika kalian sudah masuk. Kemudian di dalam kelas, ya, jangan sampai yang tanya dari rumah misalkan rapi, kemudian ke sekolah tidak rapi. Itu nggak boleh. Jadi harus, kalau dari rumahnya rapi, ya, datang ke sekolah rapi, pulang juga harus rapi. Itu yang benar. Makanya hati-hati dengan memilih teman. Kenapa? Kalau misalkan kita salah memilih teman, ya, kita akan terbawa dengan situasi yang teman lakukan, yang kebiasaan teman lakukan, gitu. Terkecuali misalkan gini, ketika misalkan teman kita itu tidak belum memahami tentang tata krama ataupun budi pekerti, ya. Nah, kita masuk ke dalamnya, kemudian kita merubahnya, gitu, menjadi pribadi yang baik. Itu boleh, ya, gitu. Jangan sampai kita masuk ke situ, ya, bergaul dengan teman kita, gitu, kita terbawa-bawa dengan hal-hal negatif. Itu mohon dihindari, ya. Kemudian di dalam budi pekerti dan tata krama juga,
ya, tidak hanya di rumah, tidak hanya di sekolah, tapi juga diajarkan juga di dalam sebuah organisasi. Ya kan? Kemarin sudah Bapak jelaskan apa saja organisasinya yang ada di SMP Negeri 5 Pandeglang, yang artinya kalian juga harus ikut di organisasi tersebut. Jadi tidak hanya tadi di rumah, sekolah, terus di organisasi, tapi juga ketika kita menemukan kejadiannya di jalan gitu. Ketika misalkan ya kita sedang mau pulang nih, kemudian ada teman kita misalkan jatuh, ya kan, kita harus tolong. Itu juga adalah salah satu perbuatan yang budi pekerti, yang baik, ya. Jadi hal-hal baik itu harus dipertahankan dan jangan sampai terpengaruh dengan orang yang mencoba untuk merubah hal-hal positif menjadi hal-hal yang negatif. Selanjutnya mengenai budi pekerti dan tata krama juga, kalian harus menjaga dan mengamalkan, karena hal ini orang tua kalian pasti juga memberikan sebuah contoh-contoh yang baik ketika di rumah, ya kan? Ketika kalian masih bayi, kemudian diajarkan bagaimana bicara, misalkan ada yang memberikan sesuatu kepada kalian, kemudian kalian diajarkan berterima kasih. Nah, hal semacam itu udah dididik oleh orang tua kalian menjadi orang yang menghargai budi pekerti itu tersendiri, ya. Jadi hal-hal semacam itu akan terbawa sampai saat ini, gitu. Hal itu sangat luar biasa pengaruhnya ketika sekarang, ya kan? Sekarang sudah terpengaruhi dengan teknologi yang sangat luar biasa. Contohnya apa? Handphone, ya, gadget seperti itu, ya. Jadi kalau orang sekarang itu mengenai gadget, gitu. Jadi sekarang sudah terpengaruhi dengan gadget dan di dalamnya banyak aplikasi-aplikasi yang mencoba merubah karakteristik diri kalian, gitu, ya. Yang tadinya misalkan pemalu, jadi akhirnya kalian vulgar, gitu, ya. Sekarang kan banyak aplikasi seperti TikTok, itu kan bukan mengajarkan hal-hal yang positif, yang tidak selaras dengan nilai-nilai budi pekerti tersebut. Nah, terkecuali misalkan gini, kalian misalkan diajak untuk membuat grup qosidah, misalkan grup belajar, misalkan, dan sebagainya yang sifatnya positif. Nah, itu nggak jadi masalah, itu baik, gitu, harus dikembangkan, gitu, ya. Jadi harus berhati-hati dengan menggunakan gadgetnya, dan hati-hati juga memilih aplikasi yang secara tidak sadar kalian akan terpengaruhi oleh hal tersebut, ya. Makanya Bapak ingin menyarankan bahwasannya tetap kalian harus membentengi diri kalian, ya, membentengi diri kalian dengan hal yang religius, ya, dengan hal yang sudah diajarkan oleh orang tua kalian yang bersifat positif, ya, dan ini akan selalu membentengi kalian. Jadi menjaga keimanan itu baik, ya. Itu untuk apa? Tadi ketika ada misalkan
ngajak ada teman misalkan ngajak ke kalian, misalkan contohnya ayo kita tawuran ya. Nah, karena iman kalian kuat ya, kalian tidak terbawa, tidak terpengaruh oleh ajakan teman tersebut gitu. Malahan kalian memberikan saran ataupun ajakan yang baik kepada teman kalian yang mengajak hal yang negatif gitu. Jadi di dalam keimanan itu luar biasa pengaruh besarnya ya gitu. Jadi kembali lagi kesimpulannya daripada budi pekerti dan tata krama ini, kalian harus menjaga diri kalian dan selalu mematuhi aturan-aturan yang sudah ditentukan dan menjaga budi pekerti dan tata krama yang masih terjaga sampai saat ini, yang diturunkan oleh orang tua kalian, dari nenek dan kakek kalian dan ke belakangnya ya. Mungkin hanya itu. Oh iya, ada satu lagi yang lupa. Tetap ingat 5M ya. Memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan air yang mengalir ya, dengan air yang mengalir. Kemudian harus menjaga jarak ya, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan dan membuat mobilitas ya tuh ya. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.